Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidito Diptia Arga Aruna. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Madiun, jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu bab dari negosiasi, yaitu implementasi negosiasi. Apa itu implementasi negosiasi? Implementasi negosiasi adalah suatu tahap atau penerapan agar negosiasi mencapai kesuksesan atau mencapai target dari negosiasi tersebut, yaitu target akhirnya adalah kesepakatan negosiasi. Pertama-tama, ada 3 tahap mengimplementasikan negosiasi, pertama yaitu taktik negosiasi, 2 keterampilan negosiasi, 3 perilaku negosiasi. Pertama, taktik negosiasi yaitu orang yang negosiator atau orang yang melakukan negosiasi yang berpengalaman akan mencari kerjasama atau topik-topik yang bersifat netral, atau ada juga negosiator yang dalam negosiasinya menggunakan taktik-taktik dengan mencari kekuatan dan kelemahan serta prioritas dari pihak lainnya. Selain itu, tujuan-tujuan dan strategi relatif tawar-menawar serta pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam negosiasi. Contoh taktiknya yaitu pertama, membuat agenda. Apa itu agenda? Taktik ini digunakan karena dapat memberi waktu kepada pihak-pihak yang berselisih. Setiap masalah yang ada secara berurutan akan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan. Kedua yaitu buffing. Buffing atau sering digunakan negosiator bertujuan untuk mengelabui lawan berundingnya dengan cara membuat distorsi atau kenyataan yang ada dan membangun sebuah waktu atau gambaran yang tidak benar. 3. Adanya deadline. Deadline dalam negosiasi yaitu adanya waktu tenggang atau waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai kesepakatan. Terus ada lagi keempat, good guy, bad guy, yaitu adanya pihak yang jahat maupun pihak yang baik. Tokoh jahat ini berfungsi untuk menekan pihak lawan sehingga pandangannya selalu ditentang oleh pihak lawannya. Sedangkan tokoh baik yaitu menjadi pihak yang dihormati oleh pihak lawannya karena kebaikannya. Pada yang sifatnya itu agar membangun persepsi pihak lawan negosiasi itu sendiri. Terus ada lagi the art of concession atau taktik ini dapat diterapkan dengan cara selalu meminta koreksi dari lawan berunding atas setiap permintaan pada pihak lawan yang akan dipenuhi. Keenam terakhir yaitu ada intimidasi. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak membuat ancaman kepada lawan berundingnya agar menerima penawarannya. Terus kedua ada keterampilan negosiasi. Negosiasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam mewujudkan perusahaan yang berkembang dan diakui oleh perusahaan lain. Proses negosiasi ini banyak dilakukan oleh perusahaan untuk menjalin kerjasama oleh perusahaan lainnya, yaitu dalam rangka mempersiapkan secara matang negosiasi. Negosiator harus mempersiapkan dengan matang dan membekali diri dengan kemampuan komunikasi yang baik merupakan hal terpenting dalam keberhasilan negosiasi. Keterampilan bernegosiasi bisnis menyangkut hal-hal yang perlu disampaikan melakukan negosiasi. Hal-hal yang perlu disampaikan yaitu pertama, membuat target pencapaian. Sebelum bernegosiasi, telah ditentukan target pencapaian dari negosiasi tersebut. Yang selanjutnya, mempersiapkan alternatif cara lain, yaitu negosiator dengan cepat menentukan atau mempersiapkan sebelum negosiasi jika suatu kesepakatan negosiasi pertama yang telah ditetapkan itu gagal,
dia memiliki tujuan kedua yang kebanyakan menguntungkan dirinya dengan kesepakatan lain dari hasil negosiasi pertama atau taktik pertama. 3. Tetap fokus pada materi yang dinegosiasikan. Sebagai negosiator yang baik, tidak banyak-banyak membuang waktu dengan adanya topik-topik tidak penting, sehingga negosiator siap untuk tetap menjaga pembicaraannya kepada tujuan awal, yaitu bernegosiasi. 4. Menyusun tim negosiasi yang kompeten. Tim berjuang dalam proses negosiasi bisnis merupakan hal yang terdiri dari orang-orang yang berprestasi dan berkompeten dalam bidangnya, atau yang bisa disebut yang bernegosiator itu adalah karyawan-karyawan yang ahli dalam bidang negosiasi tersebut atau dalam kesepakatan tersebut, sehingga dia lebih paham tentang apa yang ingin dia sampaikan. 5. Memberikan alternatif solusi kepada lawan negosiasi, yaitu sama dengan keterampilan negosiasi kedua, cara alternatif memberi alternatif solusi pada lawan, yaitu jika lawan tidak bisa menerima dari tawaran kita atau kesepakatan pertama yang telah ditentukan, itu lawan juga harus diberi sebuah jalan keluar agar terjadi kesepakatan. 6. Kita harus segera menyelesaikan proses negosiasi, atau negosiasi itu harus dikerjakan secara cepat atau dalam waktu yang singkat dan efisien, sehingga tidak membuang-buang waktu, tetap efisien dalam bekerja. Untuk melakukan negosiasi, selain keterampilan individu, ada beberapa hal yang harus diketahui atau disiapkan strategi oleh pelaku negosiator, yaitu pertama, negosiator harus tahu persis target yang ingin dia capai. Atau maksudnya begini, seorang negosiator itu harus tahu tujuan dia bernegosiasi itu apa dan targetnya itu apa, sehingga jika nanti banyak dicecal pendapat-pendapat yang tidak menguntungkan dia harus tetap bisa menangkis dan tetap memperjuangkan apa tujuannya. Terus ada lagi, negosiator harus memiliki wewenang melakukan negosiasi. Seorang negosiator dapat memiliki wewenang yang diberikan oleh atasannya untuk bernegosiasi antar perusahaan satu dan perusahaan lainnya, atau dia dapat menjadi wajah atau perwakilan dari sebuah perusahaan lain untuk berkomunikasi dengan perusahaan lainnya. Ada lagi yang ketiga, poin ketiga, perlu mendalami masalah yang dirundingkan secara baik. Maksudnya begini, permasalahan perundingan untuk mencapai sebuah kesepakatan negosiasi itu dia harus paham terlebih dahulu, karena akan sangat membantu pencapaian tujuan dari sebuah negosiasi tersebut. Poin keempat, perlu mengenali lawan rundingnya dengan baik. Maksudnya begini, seorang negosiator itu dia tahu karakter dari lawan berundingnya itu seperti apa, tujuan dari lawan berundingnya itu seperti apa, dan bisa menebak reaksi dia setelah menerima sebuah tawaran negosiasi darinya. Yang kelima, perlu memahami hal-hal yang itu prinsip dan bukan prinsipnya. Seorang perunding diberi wewenang atau menerima persetujuan usulan atau keinginan lawan rundingnya agar yang dilakukan tidak bertentangan dan menyimpang dari kemauan diri si perunding tersebut atau lawannya. Intinya, negosiator itu tahu prinsip dalam bernegosiasi, sehingga penyimpangan dalam negosiasi itu dapat diminimalisir. Yang terakhir adalah perilaku negosiasi. Perilaku negosiasi dalam konteks bisnis menentukan berhasil atau tidaknya suatu negosiasi. Dalam perilaku negosiasi ada beberapa perilaku. Pertama, perilaku asertif. Seorang negosiator akan memperlakukan lawan bicaranya dengan baik dan hormat. Berperilaku asertif
berarti menerima karakteristik diri yang positif maupun negatif. Dengan perilaku ini juga akan mudah menerima keberadaan orang lain. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berperilaku asertif. Pertama, bertanggung jawab atas pilihan perilakunya sendiri. 2. Menentukan batas sehingga lawan mengetahui posisinya saat bersama-sama. 3. Berkomunikasi dengan jelas dan baik kepada lawan negosiasinya. Kedua, ada perilaku agresif. Perilaku agresif berarti seorang negosiator memandang dirinya sebagai pemenang atau ada pihak lain yang kalah. Dalam hal ini, negosiator berjuang terus memberikan pendapat-pendapatnya dan menyangkal pendapat balik dari lawan negosiasinya. Hal ini terbukti sangat efektif karena membuat lawannya merasa salah sehingga kehilangan percayaan diri dalam negosiasi. Ketiga, perilaku pasif. Hal ini menjadi sasaran penting dari perilaku agresif. Perilaku pasif yaitu seorang negosiator bersifat acuh terhadap lawan negosiasinya, yaitu menganggap dirinya kalah atau kurang percaya diri terhadap tujuannya. Yang keempat, ada perilaku manipulatif. Perilaku manipulatif di sini negosiator melakukan negosiasi dengan tujuan yang tersamarkan, yaitu tidak terbuka secara langsung atas tujuan negosiasi tersebut. Di sini negosiator dapat menggunakan cara apapun untuk memenangkan sebuah negosiasi, terutama menyangkal pendapat-pendapat dari lawan negosiasinya, baik secara benar ataupun secara licik dengan memanipulasi data atau fakta yang sudah ada. Hal ini bertujuan agar negosiasi mencapai kesepakatan yang seperti diinginkannya atau tujuan dari negosiasi tersebut dengan cara apapun. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.